师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。不愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，成愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问心礼。问心，再问心，三问心。感恩师兄师姐，请坐。Oke, Kangen, Senjen Kaiser. Selamat pagi, sesung-sesung semua. Salam sehat ya untuk kita semua. Hari ini saya Johar ya, Johar Cho dari Medan. Ini mendapatkan ladang berkah ya sebagai moderator. Ditemanin mitra bajik saya, Indra Ramli Sesiung. Selamat pagi Sesiung, salam sehat. Selamat pagi师兄，感恩上人开示呀，祝福大家身体健康、安乐ya. Silakan Johar师兄。 Waduh, pagi-pagi ini kasih apa namanya kayak syair ya Sesiung ya. Saya kurang paham ini Sesiung. Saya lahir di zamannya ya belum belajar bahasa Mandarin. Anle itu 健康 dan an. Iya, iya. An, Bercanda Sesiung. iya. Pagi-pagi harus tersenyum ya Sesiung ya. Ya. Ya kita sehat selalu. Ya walaupun setiap orang pasti ada masalah Sesiung ya. Yes. Nggak mungkin nggak ada ya. Jadi tapi kita netralisir dengan senyuman ya. Ya kalau masalah udah datang mau gimana lagi, bohat ya. Kata orang Medan, bohat. Baik Sesiung, ini kita baca dulu ya. Intisarinya hari ini ya. Jadi biar mereka itu sesung-sesung semua tidak terlalu lama menunggu. Oke baik sesung-sesung semua, walaupun tidak buka kamera, izin ya, pinjam telinganya ya. Udah itu pinjam pikirannya ya. Boleh nggak apa-apa sambil aktivitas ringan sendiri ya. Jadi kita nanti bisa mendapatkan manfaat. Jadi buka simfasnya juga harus dapat manfaat ya Sesiung ya. Jangan buka aja loh. Habis baterai nanti. Interaktif namanya ya. Iya betul-betul. Baik Sesiung, kita mulai ya. Oke, baik. Hari ini kita baca ya. Ini Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 15, kemunculan dari bumi. Ya, ini episode yang 1500. Waduh, ini 1500 mantap ini Sesiung. Kita dapat jatah pas 1500 ya. Ini angka hoki Sesiung. Kalau 1500 dimasuk ke plat BK kita ya, plat mobil itu lumayan Sesiung ya. Itu lumayan, keren tuh. Oke, episode 1500, para praktisi dari 3 kenderaan dapat melenyapkan delusi dan merealisasikan prinsip kebenaran yang dinamakan jalan. Oke, baik. Next ya, tolong, Os. Oke, baik. Nah, ini judulnya tadi saya udah baca ya. Jadi sekarang catatan tangan. Para praktisi dari 3 kenderaan masing-masing dapat melenyapkan delusi mereka, merealisasikan prinsip kebenaran dan kebijaksanaan yang dinamakan jalan. Para praktisi yang menegakkan ajaran dari 3 kenderaan memahami, menghayati, dan mencapai jalan sesuai kapasitas masing-masing. Artinya, terbebaskan dari segala kerisauan, tersadarkan, tercerahkan,
dan mencapai kondisi jernih dan hening. Jalan tidak membedakan urutan atau waktu. Dharma tiada esensi, karakteristik, jumlah atau batasan. Nah, di sini mungkin catat tangannya, ini intinya kira-kira begini ya. Mungkin kita akan semua melatih ya. Jadi tapi sesuai kapasitas kita masing-masing ya. Ya, tapi jangan risau ya. Intinya kita tetap maju terus, maju tak gentar ya. Belajar terus. Ya, kalau stop di tengah ya biasa seperti ini ya. Pertama startnya itu gas terus ya. Gas, gas, gas ya. Habis gas ya ketemu batu besar ya. Batu-batu kecil masih mendingan goyang-goyang ya. Nah, habis itu ketemu yang besar, ya stop. Ya, harusnya kan ke kanan dulu, lewat ya. Ini mungkin saya pakai ibarat ya. Dalam arti, nah kita berkegiatan pasti sering ketemu banyak orang ya. Betul kan? Ketemu banyak orang. Ya, ketemu banyak yang suka ngomong A, ngomong B. Ya, kita dengar, kita nggak suka. Ya, akhirnya kita stop ya. Nah, ini di sini diartikannya jangan stop ya. Jadi kita tetap berusaha ya, jalan terus, belajar terus ya. Kalau mau sebentar ya, ini saya pakai HP ketutup ini ada ya. Nah, jadi kita intinya ya jalan terus lah ya, jangan sampai kita mundur ya. Oke, baik Sesiung. Mungkin sampai sini ya. Mungkin Sesiung ada tambahan atau lanjut? Silakan Sesiung. Lanjut aja Sesiong. Oke. Sesiong masuk ke yang pertama dulu. Saya dua. Silakan Sesiung. Nah, saya duluan. Ya, silakan. Baik. Nah, intisari yang pertama ya, Sesiong Suci. Para Sravaka mendengarkan suara Sang Buddha saat membabarkan Dharma. Dengan bersungguh hati menyerap, menghayati, dan mempraktikkan Dharma. Inilah cara mereka untuk melenyapkan delusi. Pratekya Buddha merenungkan sebab musabab, sepenuhnya memahami ketidakkekalan akan segala hal di alam semesta. Mengetahui sumber sebab musabab berasal dari nafsu, benci, asmara, dan dendam antara manusia yang bercampur sehingga menciptakan berbagai karma. Mereka berikrar, melatih diri, memungkinkan mereka untuk menjadi murni dan tidak tercemar. Tingkat demi tingkat menyelami, menghayati dan memahami, serta mempraktikkan dalam tindakan nyata, melenyapkan semua kerisauan mereka. Kendaraan besar adalah akar kapasitas lebih tajam. Mereka tidak mau memutuskan jalinan jodoh dengan para makhluk. Meski kerisauan dan ketidaktahuan ataupun delusi, semuanya sudah tahu. Mereka tidak tegak melihat makhluk menderita, masih tetap masuk ke kerumunan orang banyak, masyarakat ya, sorry. Terlebih lagi perlu melatih kemampuan tanpa mundur. Jadi sesungguhnya jadi judul hari ini ya, itu sangat prinsipil ya dalam mempelajari bab ini. Tadi Sandra menjelaskan 3 kendaraan ya. Judulnya aja kita udah bisa nangkap para praktisi 3 kendaraan. Melenyapkan delusi, merealisasikan prinsip kebenaran. 3 kendaraan itu apa? Kalau yang seperti kita ketahui kan kendaraan kecil, menengah, ya kendaraan besar ya. Tapi di sini nanti berikutnya akan dikupas lebih mendalam. Tapi di intisari pertama ini disebutkan Sravaka ya. Ini kata kuncinya ada Sravaka. Sravaka sih lebih ke arti mengikuti seperti monastik gitu ya. Ada muridnya yang belajar, ada gurunya. Pratekya Buddha bisa ada guru membimbing, bisa tidak. Ya, seperti kita-kita ini awalnya. Atau yang bukan agama Buddha juga bisa disebut. Pratekya itu adalah suatu kelompok yang masih mencari. Masuk ke kerumunan. Kadang dia juga melakukan hal-hal baik.
Kalau di arti ilmiahnya Pratyeka Buddha lebih ke belajar sendiri ya. Yang pernah saya sampaikan juga sebelumnya, ya kalau salah mohon dikoreksi ya. Itu seperti di lab laboratorium ya, dia mencari sesuatu invention ya yang baru. Nah, tapi di kita di Ceci itu di kita melihat ini di kendaraan menengah ya, ya kendaraan rusa namanya ya, masuk ke masyarakat, kerumunan orang banyak. Kita di situ bisa menjumpai hal-hal yang seperti nafsu, benci, asrama, dendam ya, seperti yang disebutkan di sini, di mana di antar manusia itu. Kalau kita nggak masuk ke dalam, kita nggak tahu dan kita tidak akan terlatih ya. Sehingga pada saat itu kita mulai melatih diri. Ya, pada saat Anda berikrar melatih diri, memungkinkan menjadi sesuatu yang murni, meningkat. Ini ditulis ya, satu persatu. Sebenarnya kalau diartikan lebih arti yang sebenarnya, ini adalah step ya, ke kendaraan besar, artinya kapasitas lebih tajam. Nah, kapasitas besar bisa turun ke menengah enggak? Bisa jadi. Kalau kita tidak terus-menerus melatih, maka bisa turun. Kemudian suatu saat juga kita setelah mencapai sesuatu, kita bisa juga masuk ke kendaraan besar. Artinya suatu praktek berkesinambungan ya. Seung Sije. Silakan next, Seung. Johar Seung, Oh next. iya, maaf. Tadi saya lihat ada chatting video apa yang miring. Saya kurang paham. Jadi saya lihat dulu. Oke, baik. Keadaan, Susiung. Nah, oke sebentar ya host ya. Tolong di back dulu. Nanti kalau kita mau next, baru next ya. Jadi kita masih baik. Dan host. Baik, di sini kalau saya lihat ya Susiung. Ini memang adalah menu sehari-hari ya. Menu sehari-hari dari kita ya. Itu sebab. Nah, di sini saya cut langsung. Sumber sebab musabab berasal dari nafsu. Ya, nafsu itu banyak ya. Termasuk nafsu makanan ya. Betul ya? Nafsu keinginan, nafsu apa aja ya. Itu banyak ya. Jadi kalau namanya nafsu itu, wah keinginan sesuatu ya. Bisa kita benci orang ya. Nah, gara-gara asmara, bukan asrama ya. Asrama tempat tinggal itu. Ya, itu. Jadi asmara. Nah, ini yang paling agak serem Sesiung, dendam antar manusia. Inilah yang kadang orang nggak bilang fangsia ya. Betul ya Sesiung, Mandarinnya fangsia ya. Jadi nggak bisa melepas. Ini dulu gara-gara hal-hal kecil, betul nggak Sesiung? Ya, gara-gara inilah ngomongan, perbuatan. Waduh, aku nggak suka nih sama Sesiung Indra. Ya kan? Terus kita ketemu lagi Sesiung. Betul ya. Pas pula bisnis atau apa ketemu. Waduh, itu dendamnya keluar ya Sesiung ya. Biasa gitu ya. Itulah. Ini agak seram Sesiung. Nah, ini dendam antar manusia inilah yang kadang kalau kita tidak bisa melepaskan, nah kita akan ciptakan berbagai karma. Nah, ini ditegaskan di sini loh. Waduh. Jadi disarankan ya Sesiung ya, ajarin. Mending kalau ada dendam, pusing amat ya, kata orang Jakarta ya. Cuma gua pikirin. Ya, ya, dia jalan dia punya urusan, saya jalan saya punya. Saya tidak mungkin mengubah dia. Betul ya, Sesung ya? Gak mungkin loh saya mengubah orang sifatnya ya. Saya bisa mengubah sifat saya. Ya, biarin aja dia mau ngomong apa di sekarang. Ya, itu bukan urusan saya ya. Betul ya? Saya melatih diri saya menciptakan karma baik. Betul ya? Untuk apa ya? Saya ciptakan lagi karma-karma ya. Malahan jadi sinetron sambungan. Itu episodenya serem ya kalau di RCTI, di Indosiar itu banyak episode-episode. Malahan nyambung-nyambung lagi. Itu episode dendam-dendam itu Sesiong kalau saya lihat. Nah, matanya mata jengkol ya, gini matanya besar-besar ya. Padahal kita matanya sipit, tapi dijengkolin. Itu dia dendam. Nah, di sini kita harusnya bersyukur ya bisa kenal dengan Dharma ya, Dharma Buddha.
nggak bisa sejaman dengan master ya. Kita terus belajar ya, jangan ngajarin orang lain sesio ya. Kalau saya bilang ya, wah lu harus ini, rubah sifat kamu ya. Nah ini pada sering sesio saya berulang kali. Sekarang zamannya WA. Begitu lihat WA di grup, ketik-ketik, nah kita bukan buat ya. Apalagi pernah ada dendam ya. Nah itu mungkin, nah disinilah berikrar ya. Kita melatih diri menjadi murni dan tidak tercemar. Tapi ini pilihan hidup, Sesiong. Kalau mau tercemar bukan urusan saya ya. Silakan. Kalau mau tambah tercemar, makin jorok ya. Kita tercemar itu kayak kena apa limbah ya. Jadi kalau mau ya itu buat ya. Itu urusan orang ya. Jadi intinya ya baik. Jadi ini sebentar ya, Sejagoi saya udah baca. Video saya miring ya. Oke, mungkin gini ya. Video saya miring nggak? Miring juga ya. Gitu, miring nggak, Sesium? Sesium Indah. Miring video saya ya, katanya. Oke, baik. Jadi ini kita sendiri ya, pilihan hidup kita sendiri, mau tercemar atau tidak, terserah kita. Oke, Sesium, dilanjut ya. Kita next, yang kedua. Ya, sesiung yang kedua. Tadi yang pertama Oke, saya. baik. Nah, saya baca ya. Baik. Ajaran kendaraan besar mengharuskan kita untuk sepenuh hati membina tubuh, ucapan, dan pikiran. Kita harus sangat bermawas diri untuk tidak membiarkan kerisauan dari luar mencemari pikiran kita. Terhadap luar, kita harus dengan giat bersemangat masuk ke tengah orang banyak. Inilah bodhisatwa. Nah, ini mungkin saya beda sedikit ya, gak apa-apa. Saya juga nggak mau tercemar pikiran saya karena video saya 90 derajat ya miring ya. Saya lanjut dulu. Ya sesuai ya. Oke, putar ke kiri, sesiung. Putar Ya, ke kiri. biarin Satu step. aja Susyo. Itu berarti apa? Delusi-delusi ya. Do dapatin masuk Susyo. Saya biarin aja dulu. Baik, sebentar. Sebentar ya Susyo Jakawi. Ini saya ketutup terus ini sama chatting Susyo ini. Sebentar. Ya, keadaan Susyo. Jadi ini di sini ya, tadi Master ada katakan. Itu caranya gimana? Kita jaga atau bina pikiran kita, ucapan kita, dan tubuh kita. Kayak gitu loh. Nah, pikiran datang, hajab ini datang. Kesadaran kita kalah cepat, sering saya katakan. Kalah kita. Datang, langsung tubuh. Kesel aku ya. Terus keluar ini ucapan. Nah, lawan langsung. Sesudah lawan, keluar ucapan-ucapan yang ya syukur-syukur ya nggak sampai kebun binatang yang keluar ya. Sesungguhnya. Jadi begitu keluar, di sana lawan ya. Nah, akhirnya sadar, aduh, sadarnya datang. Kenapa saya tadi mau ya langsung spontan lawan. Nah, itulah pikiran datang, ucapan keluar, tubuh kesel keluar kayak tubuhnya. Nah, di sini Master katakan ya, kita harus mawas diri ya. Mungkin slow down dulu ya, so ya. Dikatakan kita slow down dulu, rem dulu ya. Kalau remnya nggak pakem, ya segeralah ke bengkel ya. Ya, di start dulu remnya. Ya, kalau di sini cara ngerem gimana? Rajin-rajin masuk simfasi ya. Ya, dengar ya, bukan buka aja ya. Jangan buka aja, orangnya tinggal ya. Itu HP-nya ditinggal, dibiarin cuek-cuek sendiri ya. Kita juga dengar ya. Nah, sesudah dengar, baru dapat sesuatu. Itu namanya kita memperbaiki rem kita. Kayak gitu loh ya. Jadi rem itu kita perbaiki ya. Supaya jangan langsung lawan. Ya, inilah kita jaga pikiran, ucapan, dan tubuh. Ya, oke, saya lanjut. Nah,
di sini saya lanjut ya, selalu tanpa henti ke atas mencari dharma. Nah, tadi saya katakan rajin ya, masuk Simpasia, cari dharma, tapi bukan buka Simpasia ditinggal HP-nya ya, hanya untuk kejar keinginan sesuatu ya, nanti kasihan nggak dapat sesuatu ya. Tidak ada jarak ruang sebelum atau sesudahnya. Juga tidak ada perbedaan waktu. Sejak mulai membangkitkan tekad sampai saat sekarang, sampai masa mendatang. Secara melintang, menyebar secara luas ke seluruh dunia. Secara luas tidak membedakan waktu di 10 penjuru dunia. Tidak lain adalah penuh dengan dharma. Adalah tempat di mana mereka akan membimbing dan menyadarkan para makhluk. Tidak lain adalah ladang pelatihan mereka. Nah, ini ibaratnya sama tadi saya sudah cerita ya. Nah, kita bimbing, ya kita bisa tersadarkan ya, menyadarkan ya. Dan kita untuk pelatihan diri ya. Baik, Sesiung, silakan kalau mau tambahan atau mau lanjut. Silakan Sesiung Indra. Kanan. Katanya langsung next saja ya, intisari ketiga. Baik, silakan. Oke, video saya kayaknya udah. Oke, Naskah Sutra. Buddha juga demikian. Sebetulnya waktunya belum lama semenjak mencapai kebudahan. Sedangkan kelompok besar dari para bodhisattva ini sudah pun semenjak puluhan juta kopi kalpa tak terhingga. Intisari ketiga, para bodhisattva yang muncul dari bumi adalah sangat banyak. Semenjak kalpa yang sangat lampau dulu telah membina diri secara mendalam dan diubah oleh Dharma. Para bodhisattva ini telah dilatih oleh para Buddha yang jumlahnya tak terhingga. Seharusnya juga telah melewati waktu yang lama, melatih diri sejak lama. Bagaimana bisa dikatakan bahwa Buddha saat ini yang telah mencapai kebuddhaan baru membimbing mereka? Jadi tadi waktu Master sharing Dharma ya, itu ada dua bodhisattva ya yang selalu bertanya kepada Sang Buddha. Satu itu Manjusri, satu itu Maitreya. Nah, yang ditanya Maitreya ini itu identik ya ke poin ketiga ini. Tadi dia kan semalam juga waktu Hole Sesiung bawakan sebagai moderator juga ada tentang ini ya, bertanya. Seorang ayah mengatakan ini anak ini dulu ayahnya. Kemudian si anak mengatakan juga ayah itu dulu, orang tua itu dulu anaknya. Jadi adalah yang masa lampau. Sebenarnya Maitreya itu bertanya untuk dirinya enggak. Sebenarnya tadi Master mengatakan bukan ya. Beliau bertanya untuk yang lain ya. Mewakili bertanya. Jadi kadang-kadang di suci juga kita kadang raise hand ya, tunjuk tangan bertanya. Padahal kita sudah tahu. Cuma kita mau melihat titik poin yang penting supaya kalayak ramai tahu ya, atau mewakili mereka bertanya. Nah, di sini bodhisattva dilatih para Buddha jumlahnya tak terhingga, ya kan, sejak sangat lama. Jadi kita perlu imajinasi ya terhadap bab 15 ini. Dikatakan mereka itu dari dulu-dulu ya. Dulu-dulu itu kapan kita tidak tahu. Sampai dikatakan bermiliar koti ya. Koti itu kayak kalpa ya. Kalau kalpa itu 84.000 tahun ya. Nah, itu ada prosesnya. Jadi pusing kita ikutin. Tapi kalau kita lihat dari yang disampaikan, itu menjelaskan bahwa itu adalah dari dulu-dulunya. Artinya ada juga yang mengatakan masa tanpa awal. Karena kita cari di histori nggak nampak. Kalau Sakyamuni, Buddha Sakyamuni kita cari historinya ada jejaknya. Yang sebelumnya kita tidak tahu. Jadi beberapa hal dalam mempelajari ajaran agama kadang-kadang tidak terlepas dari suatu imajinasi, perumpamaan, dan keyakinan. Oke, next Susyong. Silakan Johar Susyong. Kanan Sesiung. Baik, ini saya bikin inilah
Bentar. Suaranya belum ini ya? Ada dengar Susyung. Ya. Oke, video saya udah saya bikin. Sudah lurus ini Susyung. Oh, tapi tulisannya kecil Susyung, nggak apa-apa ya. Ya, Oh, ini saya- mereng lagi saya Susyung. minum dulu ya. Gambarnya ke kiri tadi udah betul. Tapi nggak apa-apa. Ini saya baca dulu ya karena biar tulisan agak besar. Oh, pakai handphone ya. Baik. Oke, Nasta Sutra. Demi jalan kemudahan, mereka membina diri dengan tekun dan bersemangat. Mereka masuk, keluar, dan berdiam dengan baik dalam miliaran koti samadhi yang tak terhingga. Mereka telah memperoleh kemampuan gaib yang besar dan telah lama menjalankan praktik suci. Ini dikutip dari Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Baik, kita lanjut bagian keempat. Dikarenakan ingin mencari jalan kemudahan, siang malam tekun dan bersemangat menapati jalan. Para bodhisattva ini telah lama menanam akar kebajikan, 6 paramita dan segala praktiknya, serta telah menjalin jodoh baik dengan semua makhluk. Terus-menerus menyebarkan dan memperluas akar kapasitas mereka. Memperdalam akar mereka. Bukannya baru dimulai dari di kota Gaya. Karena para bodhisattva ini telah masuk dan keluar dengan baik dari kebijaksanaan Buddha. Mereka telah memperoleh miliaran koti samadhi yang tak terhingga. Ini adalah Maha Sambadi yang setia dan kekal. Batinnya berada dalam Maha Sambadi yang sangat teguh. Dharma yang diperoleh oleh Tathagata adalah sejati dan berdiam selamanya. Pada dasarnya tiada keluar masuk. Jika ada keluar masuk, ini hanyalah penampakan. Baik, jadi di sini kita ya terus mengarah ya ke arah ya Tathagata ya supaya bisa menyatu karena semua orang pada akhirnya adalah calon Buddha ya. Jadi kita belajar terus, melatih terus ya sesuai dari apa hari ini ya. Dalam hari ini. Jadi jangan stop di tengah jalan ya. Jangan mau lagi. Tadi saya katakan mendendam orang lain ya. Biarin aja dia jalanin gaya hidup dia. Kita jalanin gaya hidup kita dengan orang yang penuh dharma. Baik, Susyung. Lanjut, Susyung. Next. Kanan ya, Johar Susyung. Intisari kelima, dengan batin lurus dan perhatian benar menunjuk samadhi hening dinamakan masuk. Kokoh tak tergoyahkan laksana gunung Sumeru dinamakan berdiam. Bangkit dari samadhi dengan tenang dinamakan keluar. Hati bodhisattva selalu sangat stabil. Tidak ada kondisi tenang atau keramaian. Selamanya berada dalam kondisi batin yang jernih dan hening. Ini adalah kondisi batin tertinggi dari Buddha dan Bodhisattva. Inilah tataran yang ingin kita latih. Samadhi adalah konsentrasi yang benar. Maka dikatakan dalam miliaran koti samadhi yang tak terhingga. Para bodhisattva ini sudah hampir mencapai kondisi ini, dan kondisi ini juga adalah kondisi Buddha. Sangat dalam ya, Johar Susyung ya, yang poin kelima ini. Jadi selalu diumpamakan di Gunung Semeru ya. Saya pernah mencari ya data-data tentang kenapa selalu di ajaran agama Buddha ini ada Gunung Semeru. Ya, jadi kita dulunya pernah di bab berapa saya udah lupa. Itu ibaratnya itu jalan yang kasar ya. Kalau di Gunung Semeru kan bebatuan ya. Kita dilatih. Tapi di sini di bab ini dikatakan perumpamannya berdiam ya. Jadi dia nggak gerak, hening gitu ya. Sebenarnya kalau pelatihan di
Gunung Semeru artinya itu jalan yang berlobang, apa ya, bergelombang, kontur tanahnya beda, pegunungan itu banyak batu. Itulah sebenarnya di masyarakat kita yang harus melatih diri. Sampai kapan? Sampai dia menjadi seperti Gunung Lajuri ya, pernah disebutkan Lajuri. Dia Lajuri ibaratnya itu batu kayak giok gitu ya, warnanya merah apa biru ya, kilat, tidak ada debu lagi. Kemudian tidak ada seperti batu-batuan kecil apa itu ya. Jadi saya rasa kalau mencapai di situ dikatakan di sini ibaratnya kondisi yang kita sudah keluar ya, menuju ke stabil. Itu menurut pemahaman saya ya, Susyong Johar. Jadi memang di sari kelima itu agak perlu imajinasi yang lebih apa lagi ya. Ini tidak gampang. Tapi seperti itu ya kalau tanggapan saya. Silakan Susyong Johar jika mau tambah. Oke, sebentar ya. Ini kayaknya memang sedalam samudera ya. Dalam yang tak terhingga, kata orang ya. Ya. Tapi kalau saya baca, gini Sesiung. Kalau Hmm. saya biasanya saya kutip-kutip beberapa kata aja sih. Saya belajar gitu karena mungkin ini kan namanya kemampuan masing-masing berbeda ya. Saya belajar hal-hal kecil aja Sesiung ya. Karena namanya kan tingkatan saya ya. Jadi kalau di sini saya tangkap, nah ini sebenarnya ini kan dia harusnya kita kondisi batin jernih dan hening ya. Tidak ada kondisi tenang atau keramaian. Nah, ini kalau saya artikan ini mungkin ini tadi saya katakan menjaga pikiran ya, Sesiung ya. Jadi biarin aja ya, kan rame tuh kayak di satu grup WA itu kan namanya rame ya. Banyak tuh orang chat. Kadang nggak sengaja ada yang bercanda, ada yang memang udah mendendam sejak zaman purbakala ya. Ya, dia udah ketemu itu di zaman purbakala ya. Sekarang ketemu lagi nih Sesiung, dendam lagi. Nah, padahal tidak ada apa-apa begitu chat, ngamuk dia ya. Langsung lawan. Nah, inilah. Jadi Buddha ini mengajarkan kita untuk kondisi batin jernih dan hening. Cing, berarti cing tenang ya kalau saya tangkap ini ya. Jadi itu keramaian biarin aja dia itu. Pusing amat, emang gua pikirin ya, pusing amat bukan urusan saya. Ya kan? Nah, jadi kita tetap berada dalam kondisi batin yang tenang ya. Seperti tadi pernah ya saya cerita. Contoh nih, kita ada satu air ya, di dalamnya udah keruh nih. Nah, kan keruh itu namanya kita udah fanau ya, risau ya. Nah, gimana supaya air ini bisa jernih? Coba kita goyang terus, bisa jernih nggak? Nggak mungkin ya. Ya, min muisina kata orang ya. Itu min muisin itu ya nanti. Sorry ya, jangan kawin nanti saya terjemah ya. Nanti saya terjemah kalau bahasa Hokkien-nya ya. Min muisi itu jangan tanya lagi sama paranormal ya. Jadi kalau nggak goyang, kita diamin aja air ini, Sesyong. Ini saya yakin dan percaya. Kotoran itu, delusi itu, noda petir akan turun. Betul? Turun sampai ke bawah. Nah, itu airnya akan kelihatan jernih di atas. Nah, seperti itu ya. Jadi inilah kalau saya tangkap hanya dua kata aja. Nah, batin kita harus jernih dan hening. Jadi kalau ada lihat sesuatu, ada dengar sesuatu, diam aja ya. Tenang dulu ya itu ya. Oke, Sensei maaf, ini saya mungkin skip sedikit. Saya lihat banyak Sensei yang absensi di everyone ya. Sensei mungkin masih baru ya. Ini saya kasih sedikit tambahan. Kita absensi itu ketik dulu Sensei di absensi di sini itu ada itu. Ya, ada salah satu di antara kita saya namanya Joharto. Itu ada Indra Lamni dia. Nah, ketik aja itu yang absensi di sini, Oke. nanti baru absensi di sana ya. Jangan di everyone ya, nanti absensinya nggak masuk ya. Oke, kanan Sesyong. Oke, next ya kita ya, yang bagian ke-6. Ini saya putar dulu ya, 90 derajat lagi. Silakan Nggak bisa Susyong. baca saya, tulisannya kecil. Oke, sebentar, Sesyong Jakawi. Saya udah tahu ada dua ya, yang resen ya, nanti kita lanjut.
Oke, bagian ke-6. Selanjutnya mengenai masuk, keluar, dan berdiam dengan baik. Jalan dari kemajuan yang luar biasa adalah masuk dengan baik. Saat kita mulai melakukan pelatihan diri, harus tekun bersemangat dalam ajaran Buddha. Satu hati, satu tekad memasuki jalan kebajikan, mengembangkan semua ajaran kebajikan tanpa pernah menyerah. Jalan tanpa terputus adalah keluar dengan baik. Kita harus berlatih dalam jangka waktu yang lama tanpa ada celah, tidak terganggu oleh kerisauan. Tiada keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Bentuk-bentuk kegelapan batin ini memasuki ruang pelatihan diri kita. Nah, sebentar ya, Sesul Jangkawi, saya tutup dulu ya lesennya ya, karena ketutup tulisan saya ya. Ya, itu juga termasuk noda batin saya ya, ada ketutup ya. Jadi saya tutup dulu noda batinnya ya. Maaf, beribu maaf Sesul Jangkawi ya, jangan lesen dulu ya. Saya udah tahu siapa lesen. Baik. Nah, di sini kita tadi saya udah cerita ya. Kalau kita ketemu batu besar menutup kita, jangan pernah menyerah. Ya, di sini ada katakan ya. Kalau jalan tanpa terputus itu adalah keluar dengan baik. Ya. Jangan gara-gara satu orang di dalam komunitas kita atau di dalam lingkungan kita jadi kesel ya. Betul. Nah, itu pelatihan diri kita. Kita mau bawa kebajikan di satu wadah suci, kita jadi tersingkir. Jadi kita gantung baju ya, padahal bajunya udah beli mahal-mahal ya, Sesung ya. Sayang ya. Jangan-jangan nanti didaur ulang pula ya, jadi repot ya. Jadi ini kita disuruh tanpa pernah menyerah ya. Oke. Baik, nah di sini kalau kita terganggu, nah itu kerisauan loh, akan bangkit, timbul keserakahan, ya, kebencian dan kebodohan. Nah, bodoh itu bukan berarti kita nggak sekolah ya. Dulu saya juga bingung, apa sih kebodohan ya? Saya agak bingung. Loh, saya kan sekolah, saya kan nggak bodoh. Betul ya? Tapi akhirnya saya terus, oh, rupanya gagal saya benci dia. Betul. Akhirnya saya bertindak sesuatu hal yang kurang pantas. Itulah namanya kebodohan. Itu yang saya tangkap. Ya, kalau ada yang salah, kalau nanti boleh sharing-sharing koreksi ya. Saya terima ya. Nah, bentuk-bentuk kegelapan batin ini memasuki ruang pelatihan diri kita. Kita harus sepenuh hati ke arah kemajuan yang luar biasa. Giat bersemangat ke ajaran baik yang luar biasa. Jalan pembebasan adalah berdiam dengan baik. Adalah tempat yang paling tenang dan stabil. Berdiam dalam jalan bodhisattva, masuk ke tengah orang banyak, dan tekun bersemangat melakukan kebajikan terkondisi. Pembebasan ada di dalam dharma tak terkondisi. Batin harus terbebas dari rintangan. Nah, ini udah biasa ya. Kita ketemu ya, tapi namanya biasa awam ya. Kita ketemu hal-hal yang menurut kita kurang pantas. Nah, maka kita tergoyang-goyang ini. Nah, di sini kita dari Sang Buddha ya, diajarkan data kata, jadi kita jalan pembebasan dengan berdiam. Ya. Nah, supaya kita bisa tenang, stabil, ya, berdiam dalam jalan bodhisattva. Nah, kita masuk ke tengah orang banyak, kerumunan ya. Ya, contohnya ini udah baksos ini, banyak-banyak yang baksos. Jangan nanti ada loh 1-2 orang, waduh, dia gak mau antri. Nah, kita malah marah. Ya, jangan ya, itulah. Kita masuk ke tengah orang banyak, kita melatih diri. Ya, betul ya. Sesuai ya. Karena memang wajar ya, kesadaran datang telat.
pikiran datang, oh ini orang kok bandel kali ya, nggak mau antri ya, marah kita ya. Itu kita jadi nggak tenang ya. Nah inilah, ini salah satu ya, mungkin tambahan dari saya. Silakan Sesyong dilanjut kanan. Kanan Seseong. Jadi ini nextnya ada yang ketujuh nggak? Oh ada, kalau untuk Sesyong ada kayaknya ya. Ya. Dia udah tahu ya. Baik. Oke, yang ketujuh. Kekuatan dari kemampuan gaib muncul dari samadhi. Karena dengan batin yang dalam samadhi, setiap jalan yang dipilih akan mengarah ke jalan kebudaan. Kemampuan gaib artinya memahami secara menyeluruh. Jika kita berkonsentrasi, maka tiada dharma yang tidak dipahami, tiada kebenaran yang tidak ditembus. Dikarenakan berada dalam samadhi hening, makanya tahu dengan jelas dan menampakkan sifat hakiki. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Kita sendiri yang membentang jalan ini juga agar semua orang bisa melewatinya. Kita juga akan sampai tujuan. Batin dapat menembus tanpa rintangan. Itulah memperoleh kemampuan gaib. Masuk akal dan wajar dinamakan kemampuan gaib. Kita menembus batin para makhluk, 5 kekuruan ini bagaimana terbentuk. Kita memahami semuanya, berada di tempat ini tidak ternoda. Bagaimana kita membawa orang-orang ke arah yang sama, jalan yang sama, berjalan sampai ke tempat yang aman. Ini adalah keagungan dari berkah kebajikan. Semuanya bersumber dari praktek suci, walaupun batin kita bergelora dalam kekeruhan. Kita juga harus mempertahankan batin yang murni. Siung Sice tadi Master ada menjelaskan juga ya. Tapi di sini kalau kita ambil tentunya banyak yang bertanya yang saya pikir itu kemampuan gaib ya. Jadi di sini gaib ini bukan berarti seperti yang kita pikirkan tentang sesuatu yang mistik ya, sesuatu yang tahyul ya. Jadi di sini dipakai kata gaib bisa kita memberi contoh. Nah di sini kan mengatakan masuk akal yang dan wajar dinamakan kemampuan baik gaib. Saya tadi sambil sambil Johar Sesiung lagi sharing, saya lagi memikirkan ya tentang gaib-gaib ini Sesiung. Jadi di sini gaibnya sebenarnya gini. Saya memberi contoh ya. Itu Suci kan ada bangun jembatan ya di Nias ya di Aceh juga. Yang tahun kemarin itu yang mendatangi ke daerah sana itu tidak gampang. Jadi setahu saya itu Ketua Suci Medan ya Hasan Tina Sesiung, kemudian ada Timin Sesiung yang sangat rajin ya. Jadi saya pun bertanya, kalian gimana ya prosesnya? Saya bilang, ini kan nggak mungkin ya, kayaknya sangat berat. Saya tidak pernah ke Nias ya, tapi saya memikirkan, apa ya, mencoba memahami bagaimana rintangannya sampai sana. Banyak kalau kita baca artikel ya, itu kalau di kampung-kampung itu di luar jamahan pemerintah ya, artinya di luar mungkin APBN-nya atau apa. Sehingga masyarakat di sana dari satu desa ke desa lain ini tidak terhubungi. Ada sungai, harus melewati puluhan kilometer hanya untuk ke seberang. Kemudian anak sekolah yang sangat resiko ya dengan memakai jembatan gantung yang sudah puluhan tahun. Nah, bayangkan Sesung Seje. Sudah tidak terhubungi puluhan tahun, ada yang 60 tahun. Kemudian Suci bisa menciptakan suatu hal yang realistik ya, artinya nampak di situ nanti terbentang jembatan itu seperti gaib, tapi ternyata terrealisasi ya. Bagaimana Sejong Sece ya? Coba survei aja, harus terbang ke Nias ya, pesawatnya baling-baling loh Sejong Sece ya. Sampai di sana saya tanya, oke, langsung ya dekat dengan spotnya di situ yang mau dibangun jembatan, enggak mau naik naik kendaraan lagi. Kendaraannya bukan sedan ya, Sejong Sece ya. Itu kayak truk-truk gitu. Sampai sana ada yang sampai 10 jam lebih. Sampai di sana harus jalan kaki lagi. Itu baru survei. Kemudian izin segala macam. Warga. Kadang di dua tempat ya untuk hubungi jembatan itu ya satu sisi sini dan sana itu kepala desanya kan lain. Ya, bahkan ada yang bupatinya berbeda kalau pas di perbatasan ya. Jadi tidak gampang. Saya bisa memahami mereka itu benar-benar bekerja dengan sungguh hati ya.
Nah, kemudian harus pulang melapor, kemudian mencari donatur ya, kemudian dikumpulkan. Kemudian kadang sampai karena posisinya tidak gampang, sekaligus mereka mensurvei 3 tempat. Bayangkan pagi katanya di satu titik kita pagi berangkat, pulangnya sudah malam. Ya, sampai di sana balik lagi sudah malam. Itu cuma survei. Nah, sampai pada akhirnya terbentang jembatan itu. Bisakah ini disebut gaib? Saya rasa inilah artinya gaib di sini. Artinya sesuatu yang sepertinya tidak mungkin, yang masyarakat sana sampai 60 tahun menunggu, 70 tahun menunggu, ternyata hari ini terrealisasi jembatan yang dibangun oleh sumbangan para donatur dari Ceci maupun di luar Ceci ya. Tapi Ceci yang merealisasikan. Setahu saya di sana aja setidaknya ada 3. Jadi kita coba mengerti apa itu gaib. Saya menangkap seperti inilah yang dimaksud kemampuan gaib. Demikian Sesiong Suci. Silakan Johar Sesiong. Oke, kanan. Aduh, ini saya teringat masa lalu Sesiong. Jadinya Sesiong bilang jembatan. Kebetulan saya juga timi Sesiong ya. Ya. Jadi saya sering dibawa jalan-jalan, pakai pesawat baling. Ya, kalau kita berdiri itu pesawatnya kejedot Sesiong. Oh, Kita Sesiong nggak bisa ikut ya. berdiri. Sesiong ikut ya. Bagian koper Bagus itu sekali. kejedot. Jadi kita kalau mau duduk itu harus hormat sama pesawatnya ya, hormat dulu ya. Hormat dulu baru duduk ya. Kalau nggak hormat kejedot ya, Sesiong ya. Saya sempat kejedot, saya pakai, kok pen rendah kali. Nah, begitu mau start, goyang-goyang Sesiong ya. Tapi Ya, jadi mau silakan. naik Bagus, saya gedung-gedung. senang ini kepingin tahu ceritanya juga. Oke, nanti kita ajak ya Sesiong ya, kita ajak ya. Ya, yang penting siap aja. Kalau ada penyakit jantung dibawa obatnya ya. Itu dibawa obatnya, jadi biar Berarti enggak Sesiong ada jantung ikut ya dulu. hari itu ya. Survei segala macam ya. Johar Ya, Sesiong ikut ya. ada. Saya beberapa kali trip ya. Very good. Itu memang kita cepat. Enggak, memang jodoh Sesiong. Mungkin nggak tahu jodohnya agak kepo atau gimana, tapi sering diajak Sesiong ya. Saya ke sana jujur, kalau Sesiong mau cerita ini memang gaib Sesiong ya. Kita sampai sana, aduh bener yang Sesiong cerita. Itu udah sampai bandara itu jalannya tuh berapa jam lagi Sesiong. Ternyata tahu Sesiong kemana? Masuk sampai ke hutan Sesiong. Wow. Masuk ke dalam. Wah ilah kiri karena ilalang tinggi Sesiong, tinggal satu jalan loh, tahu nggak? Itu No. mobil. Ya, tapi benar-benar kita sangat bersyukur. Ya, jadi ladang berkah ini benar-benar kena tepat sasarannya ya. Saya lihat sendiri dengan mata saya sendiri, tubuh saya sendiri ya. Saya lihat mereka kalau mau menyeberang sungai, mau sekolah, itu sekolahnya itu ada di sebelah sana seberang sungai. Jadi mereka mau sekolah itu dia bawa pakaian seragamnya, bukunya, dia gini taruh di kepala, ya, dia nyebrang. Nah, airnya itu sampai sebatas lebih kurang kalau lagi pasang bisa sampai ke dada. Kalau nggak pasang mungkin sampai di celana ya. Oke, jadi mereka nyebrang sampai sana, itu mereka ke ilalang Sesiong, kasihan Sesiong. Ilalangnya tinggi-tinggi ya, mereka ganti pakaian seragam di sana. Lah, pusing saya lihat. Udah ganti, nah seragam itu pakaian rumah yang basah mereka jebur aja di ilalang itu, tapi nggak hilang. Saya bingung. Nah nanti waktu pulang balik lagi seperti itu caranya Sesiong ya. Nah mereka ganti pakai sepatu nggak pakai, nanti dipegang gitu Sesiong sampai seberang baru pakai sepatu ya, baru pakai ini. Nah jadi berarti baliknya juga sama, mereka ganti pakaian kembali dulu yang di ilalang udah kering itu dia pakai. Nah itu sama lagi nanti buku seragamnya sama sepatunya itu mereka nyebrang lagi kayak gitu untuk pulang Sesiong. Yeah. Saya sampai boleh katakan merinding dan agak sedih ya. Udah lama banget mereka rupanya menderita ya. Nah, Sesi, nanti kalau ada kita bangun jembatan, kayaknya sekarang lagi di Aceh ya. Aceh ada ya. Nanti kita jalan-jalan ya, Sesiong ya, sambil makan durian ya. Saya kagum dengan Sama Sesiong Timi ya. Sesiong. Sama Timi Sesiong Ya, asal Cina. kita suka Wah, luar sekalian ya biasa. kuliner ya, kuliner ya, sambil sama anak orang-orang sana. Nah,
Nanti kalau kita ada buka lagi ya jembatan ya, nah, Sun Suci segera donasi ya Yang bagus ya, berapapun Susun ya. boleh ya, nanti itu dapat berkahnya loh, boleh dikatakan ya, itu sampai benar-benar sampai ke hutan kita bangun. Itu bangun satu jembatan itu ratusan juta ya Sun Suci ya, walaupun jembatan, nah jembatan itu dibangun maksimal 100 meter. Ya itu saya info ya. Kemarin kita bangun ada 70 meter lebih, ada 80 ya, ada yang cuma 50-an ya. Nanti kalau ada buka donasi jembatan, cepat-cepat donasi ya, jangan nanti telat ditutup. Tempatan tidak selalu Nah datang itu ya. nanti nyesal lagi. Aduh, kenapa saya nggak sumbang ya? Iya, Ya iya. minimal adalah 50.000 uang saya di sana jembatan itu ya. Gitu ya. Baik, Kadan. Nah ini saya cerita sedikit ya, jadi biar sensasi juga dapat manfaat. Baik, apakah saya dapat lagi yang nomor 8? Silakan, Bos. Oh Nah, habis ya. Baik, aman Susun. ya kanan ya. Baik. Oke, tadi ada Pipi Lang Sece sama Sesiung Jangkawi ya. Oke, karena duluan antri itu Sece Pipi Lang, jadi Sesiung Jangkawi mohon duduk manis ya. Ya, dengar dulu ya. Nanti orang sharing-sharing ya, Sesiung nanti baru nambah-nambahin ya. Minum kopi dulu Sesiung. Selamat pagi Sece Pipi Lang, salam sehat. Cảm ơn San Rồng Khai Sư, cảm ơn Sư兄Sư Chế, cảm ơn Indra dan Johar Sư兄. Naskah sutra yang pertama. Buddha juga demikian. Sebetulnya waktunya belum lama semenjak mencapai kebuddhaan. Kelompok besar dari para bodhisattva ini semenjak puluhan juta koti kappa yang tak terhingga muncul dari bumi ini sangatlah banyak. Semenjak kalpa yang sangat lampau telah membina diri secara mendalam dan diubah oleh Dharma. Melatih diri adalah dengan menghilangkan kerisauan dan juga dalam menghadapi orang, masalah, dan benda. Ini kita harus bisa mempertahankan ketekunan, murni batin yang murni tak bernoda. Dan batin pencerahan ini harus dijaga agar bisa mempertahankan arah tujuan, yaitu dari kehidupan ke kehidupan, menapaki jalan kebodian dan praktek bodhisattva, dan juga merealisasikan prinsip kebenaran dan kebijaksanaan, dan setiap orang menuju satu arah dan bisa berjalan mantap. Dan naskah sutra yang kedua, demi jalan kebuddhaan, mereka membina diri dengan tekun dan bersemangat. Mereka masuk, keluar, dan berdiam dengan baik dalam miliaran koti samadhi yang tak terhingga. Mereka telah memperoleh kemampuan gaib yang besar dan telah lama menjalankan praktek suci. Dikarenakan ingin mencari jalan kebuddhaan, siang malam tekun dan bersemangat menapaki jalan bodhisattva ini dan telah lama menanam akar kebajikan, dan mereka bukan dimulai di kota Gaya. Mahasamadhi yang sejati dan kekal, Dharma yang diperoleh oleh Tathagata itu adalah sejati dan berdiam selamanya. Pada dasarnya tiada keluar masuk. Jika ada keluar masuk, ini hanyalah penampakan. Kekuatan dari kemampuan gaib muncul dari samadhi karena berada dalam samadhi yang hening sehingga tahu dengan jelas dan menampakkan sifat hakiki. Batin dapat menembus tanpa rintangan. Inilah memperoleh kemampuan gaib. Keagungan dari berkah kebajikan itu bersumber dari praktek suci. Dengan kita mendengar Dharma, menghayati, memasuki fenomena panorama jalan, ini juga sama kita melakukan tindakan nyata. Dan Dharma disebarluaskan, dibarengi dengan membangun tekad dan ikrar agung.
Kita jangan biarkan kerisauan mengganggu kita. Dan agar selalu dalam praktek bajik yang luar biasa. Dan jangan biarkan keserakahan, kebencian, kebodohan, ketidaktahuan memasuki ruang pelatihan diri kita. Kita sepenuh hati ke arah kemajuan, giat bersemangat ke ajaran yang baik, yang luar biasa tanpa terputus. Fenomena terkondisi yang bajik terjun ke tengah masyarakat. Berdiam dalam jalan bodhisattva, yaitu pembebasan itu ada dalam dharma yang tak terkondisi dan batin bisa bebas dari rintangan. Dengan melakukan kebajikan terkondisi, batin tiada rasa takut dan bebas, leluasa dan damai. Dan kita tidak membiarkan kesulitan mempengaruhi arah pembinaan diri kita. Kang En Sesiong Secia. Ya, kangen ya, Vivian sejak atas sharingnya diulang tadi kekuatan gaib lagi ya. Tentu sebenarnya di judul ini sangat bagus ya yang hari ini episode hari ini. Kita di bab 15 sebenarnya totalnya ada 49 episode. Ini episode 1500 adalah akumulasi ya dari semua bab ya. Saya tidak tahu kalau bab 15 ini sudah sampai episode keberapa. Tapi cukup menarik. Dari judulnya saja sudah sangat bagus ya. Artinya melenyapkan delusi. Kemudian dengan apa melenyapkan? Dengan prinsip kebenaran yang dinamakan jalan. Inilah tadi salah satu yang ditanya juga oleh Bodhisattva Manjusri kepada Sang Buddha ya. Ya, tentang delusi segala macam, beliau menanya ke Sang Buddha, adakah satu metode untuk memperteguh ikrar batin ini? Ya kan? Nah, jawabnya adalah prinsip kebenaran dan kebijaksanaan adalah jalan. Jalan itu taulu ya, jalan dharma kebudayaan. Jadi kanan ya, Vivian ya atas sharingnya. Next ini silakan Jangka Wijaya Sesiong. Pagi-pagi. Ini relawan muda, scientific sharing biasanya. Silakan Sejong. Scientific sharing itu benar ya. Kalau ya, mau dibilang scientific, memang benar juga sih. Sebenarnya saya juga mau share sesuatu yang scientific juga. Ya, keadaan saran saya dan keadaan sesiung sejemen yang ada di sini, karena waktu saya langsung to the point ya, yaitu mengenai tentang 3 kendaraan ya. Ini yang saya dapatkan, dan ini terkadang kalau saya lihat itu adalah miskonsepsi. Ada miskonsepsi tentang kendaraan kecil, kendaraan besar, dan kendaraan tunggal, di mana miskonsepsi ini pernah terjadi di saya dan saya baru sadar sekarang. Dulu, sebelum saya mengenal Dhamma, saya mengira itu kendaraan kecil dan kendaraan besar itu adalah aliran dalam Buddhism. Di mana saya menganggap kendaraan kecil itu, mohon maaf ya, itu adalah aliran selatan, sedangkan kendaraan besar itu adalah aliran utara. Saya nggak sebut nama ya, nanti nggak enak soalnya. Dan itu pengertian yang benar-benar keliru. Dan setelah saya telusuri, itu 3 kendaraan itu bukanlah aliran semata. Akan tetapi yang benar itu adalah tahapan pembelajaran atau tahapan pengembangan spiritual. Dimulai dari yang mana? Kendaraan kecil, ibarat kayak kita belajar bawa mobil, ya jangan langsung bawa truk lah. Kayak kita mau punya SIM B, ya punya SIM A dulu lah. Seperti itu, bawa dulu mobil yang benar. Kalau misalkan sudah jago, baru deh boleh bikin SIM B, bawa truk. Bawa apa? Tronton, atau bawa bus. Ilustrasinya seperti itu. Nah, itu tahapannya. Berarti tahapannya dimulai dari kendaraan kecil, di mana kendaraan kecil ini itu ditujukan kepada makhluk-makhluk dengan memiliki motivasi awal. Ini dalilnya dengan 3 motivasi. Motivasi awal itu apa sih? Motivasi awal itu yang saya dapat dari literatur, bahwa minimal
minimal saya menderita, tapi saya berusaha mengurangi penderitaan untuk diri saya sendiri. Misalnya gaji saya 2 juta, ya, saya berusaha menanam ladang berkah supaya gaji saya gaji 5 juta, supaya dapat penghidupan yang lebih baik. Itulah kendaraan kecil. Lalu yang kedua adalah kendaraan besar. Kendaraan besar itu biasanya ditujukan kepada makhluk-makhluk melewati motivasi awal, yaitu naik tingkat menjadi motivasi menengah. Motivasi menengah itu minimal orang itu punya tujuan. Jikalau orang itu sudah pindah alam, minimal lahir jadi manusia yang sandang pangan papan itu tercukupi, atau tidak lagi tidak lagi masuk ke dalam alam bawah atau alam neraka. Itu yang saya dapat. Baru ketiga, satu kendaraan. Satu kendaraan itu bisa dibilang kendaraan ekayana atau bisa dibilang advance yang dikenal dengan motivasi agung. Motivasi agung itu once sudah orang mencapai spiritual pembebasan sejati atau dikenal dengan moksa atau kebudaan, baru deh mengajak orang lain supaya ya sama-sama yuk mencapai kemoksaan atau kebudaan, kira-kira seperti itu. Dan ini karena intersection ngomong saintifik, saya akan share secara saintifik. Sebenarnya saya nggak bisa share screen sih, tapi saya akan share fotonya di file ini. Sebentar ya, namanya The Skala Hawkins. Mungkin sebagian udah pada tahu ya, tapi izinkan saya share untuk sebagai reminder. Sebentar ya, skala Hawkins. Oke, ada di gambar. Indikatornya itu bagaimana? Ini masih menurut saya ya. Kalau motivasi awal atau kendaraan kecil, itu minimal skala Hawkins-nya itu, ya kalau misalkan nilai cepet, ya pelan-pelan dinaikin sampai 200. Itu menurut saya adalah golongan motivasi awal atau kendaraan kecil. Lalu kendaraan menengah, ya 200 sampai 500 lah. Kira-kira seperti itu, atau motivasi menengah. Sudah mencapai motivasi agung, yang nilai skala Hawkins-nya 600 sampai 700, itu biasanya itu orang yang memiliki skala kesadaran yang luar biasa dan sudah bisa connect to the universe, bisa bersatu dengan alam semesta, dan udah nggak meninggalkan nama keakuan atau keegoan, dan mereka menganggap bahwa saya dan misalkan Johar Sesyong atau Indra Sesyong adalah kamu dan kamu adalah saya. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena sudah terkonek with the God atau with the universe, and then dan juga spiritual dan kebijaksanaannya dan fana-fana sudah terlepas semua. Contohnya siapa? Master Sangret, Master Tsegen salah satunya. Mungkin skala Hawkins-nya sudah lewat dari 700. Kenapa? Karena sudah bisa tersinkron dengan alam semesta. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, kendaraan kecil, kendaraan besar itu atau kendaraan ekayana itu bukanlah aliran, tapi adalah tahapan pelatihan. Aliran utara juga mempraktekkan kendaraan kecil besar ekayana seperti itu. Aliran selatan juga sama kok, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita ya sampilan lah, udah mencapai sesuatu baru aja. Seperti itu, ibarat kayak teori naik pesawat, jika masker oksigen turun, nah ingat teori ini. Pakai masker ke diri sendiri dulu sebelum selamatin orang lain. Itu sudah prosedur. Kalau naik pesawat, amit-amit, tekanan oksigen masker oksigen turun. Seperti itu prinsipnya. Dan aku rasa juga master kita juga menekankan juga kalau mau bantu orang minimal diri sendiri juga harus seperti itu ya, kira-kira ya, baru boleh menolong orang. Jangan sampai menolong orang tapi merugikan diri sendiri. Itu juga master juga kalau nggak salah sudah nyetet ya. Oke sih, itu sih yang bisa saya sharekan. Semoga bisa memberikan pemahaman ya. Oke, Kanan. Ya. Kanan Sesyong. Kanan juga. Nah, udah banyak memberi kita pencerahan ya. Sering-sering Sesyong. Ya, jadi kita semua dapat banyak belajar. Kanan. Baik, Sesyong. Sesyong Indra, kayaknya kita udah live puji ya.
Ini sisa 15 menit ini. Ya. Kita kuis dulu gimana? Boleh ya? Nah, nanti Lanjut ya. baru komen yang jangka Baik. Sesio nggak ada waktu ya. Silakan Sesio. Mari, tolong dibantu ya. Kita kuis. Nah, kita asah otak supaya nggak pikun ya. Ya, semua partisipasi ya. Jadi itu tujuannya mengasah otak kita, salah nggak apa-apa kok ya. Ya, tapi kita mengasah otak supaya makin jernih. Nah, kesadaran kita makin tinggi. Baik, cara menjawab kuis. Seperti biasa, kita ini sekarang saya bukan di absensi lagi ya, tapi di everyone ya. Oke, formatnya contohnya kalau jawaban satu ya, satu A, satu B, satu C, dan seterusnya ya. Baik, oke. Baik, jadi kita mulai ya. Soal pertama. Baik, siapakah para praktisi dari kendaraan menengah? A. Bodhisatwa. B. Sravaka. C. Patriarka Buddha. D. Buddha. E. Manusia awam. Nah, oke, ayo cepat. Partisipasi ya. Tadi saya katakan. Kenapa? Supaya kita latih kesadaran kita ya. Nah, itu loh tujuannya ya. Nah, jangan mau buka HP, buka Simfasya, HP-nya ditinggal ya. Jangan mau ya. Nanti baterainya soak ya. Kasihan ya. Ya, biar melatih diri. Ya, sejauh Indra ya. Ya, ini banyak jawaban yang benar ini Sesio. Nanti Ya, ada concern ya. Ada dengar Oke, ini. udah close? Oh, sudah close ya. Oke, udah close ya. Baik, kanan. Baik, kita lihat jawabannya adalah C. Prateka Buddha. Baik, Kendaraan silakan rusa. Bu Indra lanjut. Satu orang 3 soal aja Sesio. Ya, lanjut ya. Sesio lanjut sampai nomor 3. Saya Oh, 4 3 ya. pertanyaan. Ya. Oh, jadi ijisa kayak naik tangga ya Sesung ya. Baik, di bab manakah Buddha mulai bersungguh hati merangkul orang yang bisa mewariskan Dharma? Bab guru Dharma. B. Bab keyakinan dan pemahaman. C. Bab Dewa Data. D. Bab perumpamaan. E. Bab metode terampil. Oke, ayo semangat ya. Waduh, ini kayaknya saya lihat ada Tanjung Merawa nih maksud saya. Mantap nih Susu. Semangat semuanya ya. Ya. Susu kita Palembang juga melatih ya. ada. Ini benar-benar Nusantara loh. Oke, close ya. Oke, lanjut. Jawabannya adalah bab guru Dharma. Ya. Oke, baik kita lihat soal nomor 3. Dari manakah pahala kebajikan berasal? Pahala kebajikan ya. Baik, A. Membangkitkan tekad menyebarluaskan dharma. B. Mengakumulasikan dharma. C. Merenungkan dan memahami dengan cermat. D. Mendengarkan dan melafalkan dharma. E. Membina diri ke dalam dan mempraktikkan keluar. Baik, kita lihat ya. Waduh, ini banyak nih. Keliling ke semuanya. Memang Nusantara Sesung ya. Ya, Nusantara. Baik, udah close ya sama host ya. Kita lihat jawabannya adalah oke D, membina diri ke dalam dan mempraktikkan keluar. Ini harus tahu lah ya. Kalau nggak tahu puasi lah ini ya. Saya jadi membina diri dan mempraktikkan itu udah min muisinya itu ya. Oke, lanjut Sejum. Iya, soal nomor 4 ya. Sung Suci. Saya hitung 5 second ya. Jadi agak beda. Pahala, apakah yang didapat dari berlatih diri ke dalam? A. Membangkitkan kebajikan. B. Menghilangkan kerisauan. C. Melafalkan kemuliaan. D. Mengakumulasi welasasi. E. Mengurangi kebijaksanaan. Ya, saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1, close. Close ya.
Dan jawabannya adalah B ya, menghilangkan kerisauan. Oke, soal nomor 5. Siapakah nama bodhisattva yang segera menghadap Buddha untuk meminta nasihat? A. Bodhisattva Maitreya, B. Kasyapa, C. Devadatta, D. Bodhisattva Manjusri, E. Ananda. Ya, tadi sudah ada ya, Master sharing ya. Saya hitung mundur, 5, 4, 3, 2, 1. Close. Dan jawabannya adalah Manjusri ya. Tadi ya, yang bertanya itu ada Maitreya, ada Manjusri ya. Tapi yang tadi soal ini yang bertanya adalah Manjusri. Nomor 6 ya. Next. Istilah titik-titik di bawah ini, jalan yang dibuka oleh titik-titik adalah jalan yang rata dan mulus. A. Kebijaksanaan, B. Kebajikan, C. Kebenaran, D. Kepintaran, E. Keyakinan. 5, 4, 3, 2, 1, close. Oke, dan jawabannya adalah C. Jawabannya adalah kebijaksanaan ya. Jadi yang di titik itu kebijaksanaan ya, zihui ya, itu kebijaksanaan. Oke, ini sudah siap semua 6 soal karena Nyasung Suje yang partisipasi. Silakan lanjut, Johar Sesiung. Mungkin kita sambil menunggu pemenang sedikit tadi komen tentang yang di-sharing Jangka Wijaya Sesiung ya. Itu Sesiung mengatakan itu adalah tahapan pelatihan diri. Kalau saya pikir-pikir itu memang benar ya, tahapan. Kita lihat saja di realita ya, realita dalam kehidupan masyarakat kita. Kita nggak bisa mengatakan, oh ini alirannya kendaraan kecil, besar, menengah. Kadang dulu ya kita nggak tahu ya kalau zaman Sang Buddha. Kalau sekarang kita banyak melihat, bahkan tidak ada aliran pun yang ada yang mengatakan saya tidak masuk agama apapun, hanya KTP. Itu juga ada masuk ke kerumunan orang banyak ya. Contohnya donor darah, bantu baksos. Tapi kita di Seci lebih diajarkan berkesinambungan ya. Jadi tidak stop dari satu momen, kemudian ada kesinambungan planning 1 tahun ini, tahun depan, kemudian perekrutan. Jadi di itu ada kesinambungan. Tapi anyway, sangat bagus sharing dari Jangka Wijaya Sesiung ya. Mudah dipahami karena ya ini pemenangnya yang pertama saya bacakan ya, Johar Sesiung ya. Yang Ya, silakan. pertama Elisa Intan Sece dari Medan, Mina Sece dari Medan, Herianto Sesiung dari Medan, Michael Wijaya Sesiung Barat 2, Erna Sece dari Palembang, Susanti Sece dari Jambi ya. Jadi semua 6 soal ini ada pemenangnya Sesiung hari ini. Banyak yang Ya, mendengar. baik. Kita jangan suruh sharing kalau saya biasa nanti Hmm, pada takut ya. ya, Jadi panggil aja bagi ya. mereka yang merasa mau sharing silakan ya, no problem ya. Jadi manfaatin kesempatan ya. Jadi kalau nggak manfaatin nanti udah lewat ya. Biasa itu ya, delusi juga berarti ya. Ini Nah, Medan ada 3 loh Sesiung. Mungkin ya nggak apa-apa. ini Elisa Nanti Intan Elisa Sece. Intan masuk ini mitra Silakan baji Sece. kita juga ya. Mitra baji Elisa Intan silakan. Elisa. Selamat pagi, Sece Elisa Intan. Salam Cảm sehat. ơn sư兄sư chị mình semuanya, cảm ơn Sang Kaise, cảm ơn kesempatan yang diberikan ya. Tadi pagi ya saya ada capture salah satu yang Master ceritakan, Anda berbuat hal baik. Jika tidak sesuai dengan keinginannya, Anda akan ditolak. Akan menggunakan kadangkala kita dengan segala cara kita ya, kita mempertahankan keinginan kita. Tapi kembali lagi ya ke sebab kondisi.
kadangkala memang sesuatu hal yang baik yang kita inginkan, kalau belum pas waktunya, kita juga harus belajar untuk bersabar, di mana kondisi itu mungkin yang kita utarakan itu belum bisa. Tapi kita menghargai kondisi saat itu, di mana pada saat diskusi pasti ada hal-hal yang dikemukakan yang disetujui untuk kesepakatan dilaksanakan. Walaupun pendapat kita belum bisa, nggak apa-apa, kita simpan. Mungkin di lain kesempatan kita boleh utarakan kembali. Jadi kembali lagi ya, kita telah yakini dhamma ini baik ya. Lalu dalam praktek paramita kan juga ada kesabaran ya. Jadi bagaimana kita setelah belajar bisa paham tentang kesabaran itu, melatih kesabaran tanpa merasa sabar. Dimana ini kadangkala kita ada tabiat-tabiat kita ya, yang saya rasa benar harus dituruti. Tapi setelah belajar, kita belajar untuk, oh, saya bisa menerima pendapat orang lain. Itu juga belajar bersabar. Dari hal ini mungkin dalam setiap pertemuan kita bisa menjalin jodoh baik dengan semua orang. Dan di waktu ruang yang berbeda, sebab kondisi yang baik, mungkin hal yang kita utarakan itu suatu saat akan diterima dengan baik. Itu yang saya rasakan, Dhamma itu sungguh menakjubkan ya. Bagaimana kita belajar, yakini, dan kita saat berpraktek bagaimana hati kita itu tetap bisa tenang, damai, dan leluasa. Cảm ơn sư兄sư姐们. Ya, benar ya. Elisa Suci ya. Jadi kadang-kadang suatu usul itu lihat momen ya, betul. Kemudian diterima atau baik atau tidak itu melalui suatu proses gitu. Memang semua harus bersabar. Kadang-kadang saya lihat 10 sila suci itu saya ngaku ya, kadang nggak mungkin saya bisa, belum bisa penuhi semua. Tapi memang suatu usul itu benar sekali, sudah dipelajari, lihat momen, lihat topik, segalanya ya. Itu memang suatu menjalankan hal-hal yang baik itu tidak gampang ya. Kanan ya, Elisa Intan Suci ya. Kemudian pemenang lainnya ada yang bersedia sharing. Mungkin ada yang dari Palembang, Jambi. Silakan Sung Suci. Paul Suci ya, mungkin tinggal 2-3 menit ini. Gimana Johar Susiung? Oke, sebentar Sesiong ya, masuk telepon pula. Lanjut dulu. Tadi ada itu siapa mau sharing ya? Ya, Ada satu ini lagi. karena belum ada yang tadi ada yang raise hand ya, Linda Suci, silakan. Sorry. Aja. Linda Suci. Pagi Sư Ramri, pagi Johar Sư Kean Sang Ren Kaisi, pagi semua Sư Suci. Jadi hari ini saya sharing tentang perenungan diri. Saat kita melihat ya sebab dan kondisi dari sudut pandang yang berbeda, ya semua ini akan menampak ya dari tekun dan bersemangat ya. Tidak ada lain kita mempraktikkan dengan 4 usaha benar ya, yang akan menampakkan sangat luas dan tanpa batas. Saat kita untuk menghadapi ya kondisi fenomena yang di luar ya, dan menanggapi masalah yang dari sudut pandang yang berbeda, segalanya akan terasa lebih nyaman ya, dan lebih damai tanpa ada tekanan. Yang kedua adalah orang yang dapat bersyukur ya, dan berlapang dada ya. Orang yang berlapang dada hati tidak akan mempunyai perselisihan dengan siapapun dalam hal apapun. Kan semua suci. Kanan ya, Suci Linda yang sudah review. Baik Sesiong, kayaknya kita udah live puji ya, udah jam 9.01 ya.
Iya. Kita tutup aja ya Sesiung ya. Sampai Betul, jumpa betul. besok. Ya. Besok lanjut ya. Lanjut Episode Sesiung ya. kita Oke, berdua baik. episode kedua. Iya, baik Sesiung Kandan ya. Oke, baik. Sesiung. Jadi kita undang Hongxie ya untuk bacakan kosakata ya. Silakan, host. 感恩师公上人开示，感恩师公师伯，金石苗莲花，心法相一会，萨嘎特心法相。Sian nan sulit, tuan sin batin lurus, sian lie sulit dan buruk. Lihua penghijauan, Shengji jernih dan hening, jelas dan hening. Shengjin Dao jalan dari kemajuan yang luar biasa atau Visesa Marga. Citing, samadhi hening, perenungan di mana ilusi yang mengganggu telah pun dilenyapkan. Karena syukur-syukur, hao. Oke, Kanan Hongxie ya sudah bacakan kosakata. Baik, Sesiung, kita tutup ya simfase hari ini. Udah jam 9, kita udah babak bonus 2 menit ya. Jadi kita tutup ya. Silakan berdiri. Sesiung, Taja Qing Sili. Suaranya nggak ada. Doar Sesiung. Oh, Maka sorry. saya Saya baca ya. Oke. Ya. Oke, Taja Qing Sili. Ingatang. 向佛菩萨行圣者行三问心理，一问心，再问心，三问心。阿弥陀佛，祝福大家哦。 Ya, jangan lupa absensi ya, Siung Sije. Sesiung Indra, Ya, Sesiung Kandan ya. kanan Taja. Jangan lupa absensi, Siung Sije. Ya, di sini ya semuanya. Di absensi di sini. Johar Sesiung, Indra Sesiung, Kanan, Kanan. Indrawati. Sampai jumpa besok. 感恩师兄师姐semuanya. 阿弥陀佛。 Mikrofon. Oke, Sesiung Indra, saya di live dulu ya. Oke, Nah, Sesiung. ya, see you tomorrow. 是我们小小心愿，希望你平安快乐永远。爱是仰着头的喜悦，爱是说不出的感谢，爱是每天多付出一点点，双手合十，不在乎考验，让爱传出去，它像阳光温暖我和你，不管有多遥远，总有到达那一天，让爱传出去，那前方漫漫人生路，有你的祝福，没有过不去的苦。